Halo, halo. Perkenalkan, nama saya Syahdidatul Faizah Maulidia Stuti. Biasa dipanggil Dias. NIM saya 230074119. Saya berasal dari kelas PBSI 2023C. Di dalam video ini, saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya ketika saya ingin pergi ke Probolinggo dari arah Lumajang bersama ayah saya melewati jalur Bromo Tengger Semeru. Nah, jadi pada saat itu di hari Minggu, ayah saya mengatakan bahwa beliau ingin menjemput atau mengambil celurit pesanan beliau yang berada di rumah saudaranya di Probolinggo. Ayah saya mengatakan bahwa beliau akan mengambil jalur Bromo karena jalur tersebut adalah yang paling cepat. Ayah saya menawarkan kepada saya apakah saya ingin ikut atau tidak. Tentu saja mendengar ini, saya mengatakan saya ingin ikut karena saya sudah lama sekali tidak pergi ke Bromo atau bermain ke Bromo. Karena pada saat itu ada COVID atau PPKM yang mengharuskan kita berada di rumah selalu. Jadi akhirnya saya bersiap-siap mengenakan jaket, bersepatu, lalu membawa sebotol air sebagai perbekalan. Kami berangkat menggunakan sepeda motor. Kami berangkat pada pukul 6.30 pagi. Jarak dari rumah saya ke awal hutan Bromo sendiri hanya berjarak 14 km. Dengan sepeda butuh waktu sekitar 20 menit. Akhirnya kami pun berangkat. Dan ketika memasuki kawasan hutan Bromo, suhu mulai dingin. Saya sangat menyukai dingin. Berbeda sekali dengan Surabaya yang panas ini. Ketika memasuki hutan, suhu menjadi lebih dingin dan cahaya matahari sudah jarang karena pepohonan di sana tinggi dan lebat. Saya sangat menyukai dinginnya hutan dan sepinya hutan. Lalu saya melihat ke kanan dan ke kiri. Saya melihat hewan apakah yang bisa saya temukan di dalam hutan yang luas ini. Lalu saya melihat ada burung yang berukuran cukup besar dengan warna biru dan merah yang indah. Lalu saya juga melihat banyak monyet yang bergelantungan, bergerak cepat dari pohon satu ke pohon yang lainnya. Karena saya terlalu berfokus untuk melihat ke sana dan kemari, saya tidak merasakan lelah dengan perjalanan ke Bromo yang berkelok-kelok dan menanjak. Lalu hingga akhirnya saya sadar ketika sudah sampai di Ranupani. Saya sadar bahwa ini akan dekat ke bentengan, tempat di mana banyak orang yang akan berhenti untuk mengambil foto pemandangan Bromo atau berfoto dengan latar belakang Gunung Bromo. Saya sendiri ingin berfoto hingga akhirnya saya meminta ayah saya untuk berhenti sejenak dan kami pun berfoto di situ. Sebentar saja akhirnya kami turun ke Bukit Teletabis karena untuk pergi ke Probolinggo kami perlu melewati lautan pasir yang berada di bawah. Kami pun turun lalu melewati lautan pasir tersebut. Saya terpontang-panting karena melewati pasir sehingga setir sulit sekali untuk berjalan lurus. Akhirnya pun saya mengeluh. Saya meminta berhenti karena punggung saya sangat sakit dan mata saya perih karena kelilipan pasir yang terhempas angin dan juga karena jeep-jeep yang lewat. Jeep-jeep yang lewat sangat cepat
sehingga ketika mereka lewat atau ketika mereka berpapasan dengan saya, roda mereka menyemburkan pasir dan yang tertiup oleh angin sehingga mengenai saya dan ayah saya. Saya pun berhenti di lautan pasir tersebut. Nah, mumpung di lautan pasir, saya juga meminta ayah saya untuk memfotokan saya. Lalu setelah saya membersihkan jaket saya dan muka saya yang terkena pasir tersebut, akhirnya saya dan ayah saya ingin bersiap-siap berangkat. Dan ketika menaiki sepeda, ada jeep yang lewat. Wush, cepat sekali, sehingga menyemburkan pasir yang cukup tinggi dan akhirnya terkena kami lagi. Saya merasa cukup kesal karena sudah lelah, panas, dan terkena pasir. Ayah saya awalnya menawari untuk pergi ke pura yang berada di dekat kawah Gunung Bromo yang biasa digunakan oleh masyarakat Hindu Tengger untuk melakukan upacara adat mereka. Namun karena saya sudah lelah, sudah capek karena perjalanan yang agak melelahkan di lautan pasir ini, saya akhirnya mengatakan kepada ayah saya bahwa kami perlu langsung ke Probolinggo saja, melewati jalan yang beraspal. Saya sudah lelah melewati lautan pasir ini. Akhirnya ayah saya pun setuju. Namun untuk pergi ke jalan yang beraspal tersebut, kami masih perlu melewati lautan pasir yang cukup jauh. Saya pun sepanjang perjalanan mengeluh, punggung saya sakit dan cuaca matahari panas sekali walaupun anginnya dingin. Hingga akhirnya kami pun melihat jalan yang beraspal dan saya akhirnya menghela nafas lega karena bertemu jalan yang beraspal tadi, sehingga saya tidak perlu terpontang-panting lagi. Namun dengan perjalanan ini menurut saya agak menyenangkan karena akhirnya saya bisa ke Bromo lagi setelah sekian lama. Kami pun pergi ke Probolinggo dan pergi ke tujuan kami, yaitu rumah saudara ayah saya yang untuk mengambil celurit yang sudah ayah saya pesan jauh-jauh hari. Sekian cerita dari saya, terima kasih, sampai jumpa.